Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Saya Slamet Munsiden pribadi bertugas di SMPN 18 Bintan sebagai guru seni budaya untuk memeriahkan HGN di tahun 2025 ini. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital sebagai solusi di daerah blind spot. Selamat menyaksikan. Akses menuju sekolah ditempuh menggunakan jalur laut, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat. Dan akses untuk sampai ke sekolah harus melalui perkebunan karet. Berarti orang-orang udah bikin jalan Terkadang pohon-pohon karet bertumbangan di jalanan, sehingga harus membuat kita semakin bersabar dan mencari akses untuk menuju ke tujuan. Terkadang berbicara terasa lelah. Namun itu bukan sebuah alasan. Tentu kita juga bekerja sama dengan masyarakat, saling bergotong royong untuk membersihkan akses di manakala terjadi pohon tumbang. Memang tidak mudah, namun semuanya menjadi bahagia di saat kita melaksanakannya dengan sukacita. Terkadang kita terjatuh. SMP 18 Bintan terletak di Pulau Numbing yang terdiri dari 3 pulau, dan kita bisa melihat data dari penduduk. Sebagian besar seperti yang kita lihat, data dari penduduk di Pulau Numbing seperti ini. Dan ini menunjukkan sekolah kita juga di posisi sangat tertinggal. Akses listrik yang ada di sekolah mengandalkan genset atau mesin baterai di sekitar. Dan tak kalah, terkadang babi liar pun bermain di sekolah kami. Dengan anggaran terbatas, kita bisa memberdayakan kita sendiri untuk membuat perubahan. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita sebagai guru. Bagaimana caranya memanfaatkan kearifan lokal, kemudian mengimplementasikan pembelajaran mendalam dalam pembelajaran sehingga bisa berefleksi dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini akan menjadi sebuah irama musik yang menarik. Ini baru dari variasi memanfaatkan limbah bermain-main lagi dari bambu yang hanyut di lautan menjadi sebuah alat musik. Guru selalu memberikan motivasi yang luar biasa kepada siswa dan memberikan gambaran tentang dunia pendidikan, tentang limbah yang ada di sekitar kita, karena kearifan lokal yang ada dan geografis di Pulau Numbing terdapat perusahaan besar kebun karet, dan di pantainya banyak limbah-limbah yang terbengkalai. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan geografis di mana masyarakat rata-rata sebagai nelayan, kita memanfaatkan ini adalah kelompok plastik yang ada di pantai serta dipungut, kemudian mereka inovasikan menjadi sebuah tas. yang Bapak Kemudian buat, dan kalian tidak usah khawatir meskipun tidak ada internet di sini untuk meningkatkan inovasi pembelajaran, meskipun kita terbatas dengan akses internet, kita membuat sebagai perantara aplikasi berbasis offline
yang bisa dimanfaatkan anak-anak, sehingga anak-anak semakin semangat dengan metode dan media pembelajaran yang berbeda, sehingga pembelajaran tidak monoton dan membuat mereka semakin bahagia. Dengan aplikasi EcoCraft yang bisa diakses dengan offline, di situ bisa ada beberapa panduan yang mereka bisa lihat, kemudian ada beberapa tutorial, sehingga pembelajaran berdiferensiasi semakin maksimal. Anak yang suka membaca, mereka bisa membaca secara deskripsi. Yang audiovisual juga bisa melihat seperti tutorial-tutorial yang ada pada gambar. Anak-anak senang dan anak-anak bisa mengakses dimanapun tanpa mereka harus berpikir ada internet, memiliki paket, dan sebagainya. Sehingga bisa memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi di daerah blind spot. Ini sebuah gambaran aplikasi yang saya buat. Dengan adanya aplikasi ini membuat anak-anak memiliki keterampilan yang berlebih dan memiliki wawasan yang berlebih. Sehingga dengan memanfaatkan limbah seperti kayu-kayu dari pohon karet bisa dimanfaatkan untuk membuat miniatur pong-pong, dan limbah bambu tidak hanya menjadi alat musik tetapi juga bisa menjadi miniatur pong-pong sebagai identitas dari masyarakat. Ini hasil beberapa karya anak-anak. Oke, ini hasil dari kelompok 4 kelas 3, pembuatan miniatur dari bahan bekas menjadi barang yang lebih menilai. Oke, ini adalah kelompok 6, pembuat miniatur. Ini terbuat dari bekas kayu pokok rambung. Jadi yang sudah tumbang dimanfaatkan untuk menjadi miniatur pong-pong. Nah, ini penciptanya yang membuat pong-pong tersebut. Jadi barang yang tidak bermanfaat bisa menjadi miniatur lebih bernilai. Ini hasil karya kelompok 2 kelas 3 dari bahan bekas menjadi pong-pong dengan sistem penggerak layar. Ini hasil karya anak sebelum belajar dengan EcoCraft, aplikasi offline yang bisa diinstal di HP atau handphone. Jadi hasil karyanya kurang mendetail dan kemudian masih kasar. Dan ini hasil peserta didik yang sama setelah belajar menggunakan EcoCraft atau aplikasi offline yang saya buat. Sehingga secara detail, kemudian penyangga semuanya ini berbahan dari limbah yang hanyut di laut. Dari sini sangat terlihat jelas perbedaan dan semangat anak-anak dalam mendalami pembelajaran. Tidak lupa juga di sini saya bersosialisasi kepada masyarakat pentingnya dunia pendidikan untuk anak-anak mereka dan berbagi, bertukar pikiran tentang pentingnya dunia pendidikan untuk di masa-masa yang akan datang. Tantangan ada bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Tidak ada yang tidak bisa asalkan kita mau berniat. Insya Allah semuanya pasti akan ada jalan. Dengan senyuman kita bergandengan tangan, dan jangan lupa kita selalu melakukan praktik baik, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, dan jangan lupa selalu bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain dan terutama kawan-kawan yang bertugas di daerah 3T. Semangat selalu. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.